Bismillahirrohmanirrohim. Halo pemirsa, bersama dengan saya, Mercy's Heart, dalam saluran langganan Anda, Bandung Linguaphile Learner. Hari ini kita akan mengkaji materi yang sederhana namun penting, yaitu tentang past expectation. Pernahkah kalian mengharapkan sesuatu terjadi di masa lalu, tapi kenyataannya tidak sesuai rencana? Atau bisa saja mungkin berjalan sesuai dengan rencana, tapi kalian belum memastikannya. Di dalam grammar bahasa Inggris, kita bisa menggunakan ekspresi past expectation. Biar semakin paham, saya tuliskan ya pengertiannya. Past expectation adalah kondisi di mana pembicara mengharapkan sesuatu terjadi di masa lalu. Namun, terkadang harapan tersebut tidak terpenuhi atau terkadang kita berada pada posisi yang ragu-ragu apakah peristiwa itu benar-benar sudah terjadi atau belum. Hari ini kita akan memfokuskan pada satu modal saja yang paling sering dipakai, yaitu should have. Yuk kita uraikan satu persatu penggunaannya dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif. Nah pemirsa, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu kalimat positif. Strukturnya sangat sederhana. Subjek plus should have plus verb 3 or past participle. Mari kita bedah contohnya satu persatu supaya semakin paham. The movie should have started by then. The movie is the subject. Should have is the past expectation. Started is the verb 3 or past participle. And by then is the time phrase. Kemudian artinya adalah the movie, artinya adalah filmnya. Should have artinya seharusnya sudah. Started artinya mulai, by then artinya sampai saat itu. Jadi ekspektasinya adalah seharusnya filmnya sudah dimulai pada saat itu ya. Tapi karena kenyataannya adalah filmnya belum dimulai, mungkin karena ada kendala teknisi ya. Contoh yang kedua, you should have been here by now. Oke. You. Kemudian you artinya adalah Anda ya atau kamu. Should have seharusnya sudah. Aku gabungkan aja ya been here-nya itu ya. Karena been di sini artinya adalah linking yang menerangkan adanya ya. Oke, kemudian by now itu artinya adalah sekarang ya, by now saat ini, hingga saat ini ya, atau paling lambat sampai saat ini. You is the subject, should have is the past expectation, been is the verb 3, kemudian here adalah adverb of place, kemudian by now is the time phrase. Jadi seharusnya kamu sudah sampai di sini gitu kan pada saat ini ya, sudah berada di sini saat ini teh. Tapi kenyataannya belum. The train should have arrived already. The train is the subject, should have is the past expectation, arrived is the verb 3, already is the adverb atau kata keterangan.
Arti dari the train adalah keretanya. Should have seharusnya sudah. Arrived artinya tiba atau sampai. Already artinya dari tadi. Past ekspektasinya adalah keretanya seharusnya sudah sampai, tetapi kenyataannya keretanya belum sampai. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatif. Di sini kita hanya perlu menambahkan not setelah should. Strukturnya adalah subject plus shouldn't have atau should not have plus verb 3. Sekarang kita ubah kalimat positif tadi menjadi negatif. Kalimat positif yang pertama adalah the movie should have started by then. Jika ingin mengubahnya menjadi kalimat negatif, maka kita hanya menambahkan not setelah kata should. The movie shouldn't have started by then. Past ekspektasinya adalah harusnya filmnya belum mulai pada saat itu. Kenyataannya filmnya sudah mulai duluan. Contoh yang kedua adalah kalimat positif you should have been here by now. Cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif adalah hanya menambahkan not setelah kata should. Sehingga kalimatnya menjadi you shouldn't have been here by now. Past ekspektasinya adalah kamu seharusnya belum berada di sini sekarang, tetapi kenyataannya kamu sudah berada atau sudah sampai di sini. Contoh ketiga, kalimat positifnya adalah the train should have arrived already. Diubah hanya menambahkan not setelah kata should, sehingga strukturnya adalah the train shouldn't have arrived already. Kemudian past expectation-nya adalah keretanya seharusnya belum sampai saat ini. Kenyataannya keretanya ternyata sudah sampai. Oh iya, ada tips tambahan yang sangat penting buat teman-teman yang sedang belajar untuk ujian atau menulis karya ilmiah. Dalam percakapan sehari-hari atau speaking, kita memang terbiasa menggunakan singkatan shouldn't have. Rasanya lebih luas dan santai kan? Tapi ingat ya, kalau kalian sedang menulis tugas kuliah, artikel, atau academic English writing, sebaiknya hindari menggunakan singkatan. Gunakanlah bentuk lengkapnya, yaitu should not have. Karena dalam dunia akademik, singkatan dianggap kurang formal. Jadi jangan sampai tertukar ya antara gaya bicara saat mengobrol dengan gaya menulis saat ujian. Terakhir, untuk kalimat tanya, kita tinggal pindahkan should ke depan subjek. Strukturnya adalah should plus subject plus have plus verb 3. Ayo kita ubah kalimat positif tadi menjadi kalimat tanya. Yang pertama adalah kalimat positif. The movie should have started by then. Cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya adalah memindahkan kata should ke depan kalimat tanya. Should the movie have started by then? Artinya, apakah seharusnya filmnya sudah mulai pada saat itu? Yang kedua, you should have been here by now. Sekarang kita ubah menjadi kalimat tanya. Should you have been here by now?
Artinya, apakah seharusnya kamu sudah sampai di sini sekarang? Yang ketiga, the train should have arrived already. Cara membuat kalimat tanyanya adalah, should the train have arrived already? Apakah seharusnya keretanya sudah sampai dari tadi? Nah, pemirsa, mari kita praktekkan past expectation dalam percakapan sehari-hari bersama Muslimah, Kang Dawala, dan Kang Cepot. Yuk, simak videonya. Judulnya adalah I should have stayed at home. Muslimah. Bismillah. Kang Cepot, Dawala, saya berangkat kerja dulu ya. Meskipun malas sekali karena badai salju ini, tapi saya rasa saya harus tetap datang. Dawala. Waduh, bahaya di jalan, Bu. Muslimah. Iya, Dawala, tadi sempat mikir gitu, tapi ya sudahlah, bismillah. Cepot. Kumaha Bu Guru, rame di tempat kursus? Muslimah, aduh Kang Cepot, ternyata hari ini hanya 4 orang yang hadir, padahal seharusnya ada 7 orang pengajar. Dawala, walah, jadi kurang 3 orang. Terus gimana? Muslimah, nah itu dia, I should have stayed at home. Tahu gitu tadi saya di rumah saja. Karena teman-teman tidak masuk, saya harus mengcover semua kelas privat. Saya keteteran sendiri. Cepot, walah, jadi Bu Guru kerja sendirian gara-gara yang lain bolos. Muslimah, betul Kang. Dawala, cerita Bu Guru bisa dibikin contoh past expectation ya Bu. Mengharap 7 orang yang datang, tapi kenyataannya cuma 4 yang datang. Oke, saya bikin kalimatnya. So, 7 teachers should have been at the morning class, but only 4 teachers showed up. Actually, Muslimah shouldn't have gone to work during the snowstorm. Both teachers and students should have stayed at home because of the weather. Muslimah, that is correct, Dawala. Tepat sekali. Cepot, sabar ya Bu Guru, mending sekarang mah kita makan bala-bala hangat aja. Rangkuman. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di ujung materi hari ini. Yuk kita rangkum sedikit poin-poin penting tentang past expectation menggunakan should have. Intinya kita menggunakan should have untuk membicarakan sesuatu yang kita harapkan terjadi di masa lalu, tapi kenyataannya mungkin tidak terjadi atau kita masih ragu-ragu karena hanya berdasarkan jadwal. Strukturnya subjek plus should have plus verb 3. Untuk kalimat positif menjelaskan tentang harapan yang sudah sampai. Contohnya, the train should have arrived. Untuk kalimat negatif menjelaskan harapannya belum mulai. Contohnya, the movie shouldn't have started. Untuk kalimat tanya atau konfirmasi ekspektasi, contohnya adalah should you have been here? Dalam percakapan sehari-hari boleh disingkat shouldn't, tapi untuk tugas kuliah atau tulisan formal shouldn't harus dipanjangkan atau ditulis lengkap menjadi should not have.